Kota Guilin di Provinsi Guangxi, Tiongkok merupakan tempat yang sangat menakjubkan. Keindahan Sungai Linya teramat mempesona. Di sini, saya menambatkan hati karena terpukau akan beragam budaya dan tradisi Guilin. Kota ini juga dikenal karena kulinernya yang khas, dan saya akan mengenalkannya untuk Anda. Juga lengkap dengan adat istiadat dan etiket tertentu. Adat istiadat teh minyak kiau secara bertahap telah menjadi sarana penting untuk bersosialisasi di antara rekan senegara. Minuman ini selalu ada dalam upacara-upacara penting dan menjadi bentuk etiket tertinggi sebagai jamuan untuk tamu terhormat. Sesuai namanya, dua bahan terpenting teh minyak adalah minyak dan teh. Sajian ini dibuat dengan menumis daun teh dan bawang putih, garam, jahe, dan bahan-bahan lain dalam wajan besi. Campuran bahan tersebut kemudian ditumbuk dengan alu kayu seperti palu untuk mengeluarkan cita rasanya. Saat bahan-bahan sudah berubah menjadi coklat kemasan, Pemirsa, saya mau nyobain teh minyak khas China. Ini adalah warisan budaya dari negeri China. Teh minyak ini katanya khasiatnya bagus sekali untuk kesehatan, buat lambung terutama, dan biasanya masyarakat sini mengkonsumsinya pada saat musim dingin. Jadi saya mau coba. Kalau dari aromanya, jahenya sangat kuat, aroma bawang putihnya juga terasa. Coba saya icip terlebih dahulu. Untuk kuahnya saja ya, tanpa isian. Rasanya pahit. Untuk pertama kali coba rasanya pahit, tapi katanya harus berulang kali supaya terbiasa dengan rasa teh minyak ini. Saya coba lagi ya, saya masih penasaran. Ya, benar. Jadi kalau udah yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu pahitnya sudah tidak terlalu karena memang lidahnya sudah terbiasa gitu ya. Tapi saya bisa gambarkan rasa dari teh minyak ini, jahenya kuat sekali. Kalau kita punya bandrek, nah di sana atau punya wedang jahe di sini, mereka punya teh minyak yang memang ada khasiat jahenya ya untuk menghangatkan tubuh.
Saat dicicipi pertama kali, rasanya sedikit sepat dan pahit. Tapi, sebenarnya pengunjung bisa meraciknya sendiri sesuai selera pribadi. Karena rasa di tegukan pertama terasa kurang pas, saya meminta dibuatkan lagi teh minyak yang sesuai dengan keinginan saya. Nah, pemirsa, kata Lause, teh minyak itu bisa diracik menyesuaikan dengan keinginan dari pengunjung gitu. Nah, tadi kan saya bilang memang rasanya masih pahit ya. Nah, kemudian dia menawarkan untuk meracik ulang teh minyak untuk saya. Nah, saya cobain apa yang menjadi pembeda racikan yang tadi sama racikan yang terbaru dari Lause. Thank you, 谢谢，谢谢。No 谢谢。Oh. Masih panas banget. Yang ini nggak terlalu pahit dan rasa jahenya lebih berasa. Memang benar ya, lama-kelamaan tuh kita jadi menikmati dan jadi terbiasa dengan rasa teh minyak ini. Di awal memang rada pahit, agak pahit pada saat mencicip, tapi setelah itu kita jadi menyukainya. Tak kenal maka tak sayang. Teh minyak atau youcha ini sangat disukai masyarakat Yao di daerah Pegunungan Selatan, sebab memiliki beragam khasiat yang menyegarkan, menyehatkan pencernaan, menguatkan lambung, dan mengusir kelembapan. Namun, Anda yang memiliki masalah tidur sebaiknya menghindari minum teh minyak di malam hari, karena kafein dalam ramuan ini dapat membuat Anda terjaga. Pada tahun 2008, teh minyak Gongcheng terdaftar sebagai warisan budaya tak benda Guangxi. Lalu, di tahun 2019, rekor dunia Guinness ditetapkan setelah 2019 orang membuat teh minyak secara bersamaan. 3 tahun setelah itu, tepatnya tahun 2022, ada teh minyak Yao dimasukkan dalam daftar representatif warisan budaya tak benda kemanusiaan UNESCO. Di akhir tahun 2023, teh minyak telah mendapatkan tempat di gelombang pertama daftar Guilin Klasik. Teh minyak juga telah membantu dalam mempromosikan industri pariwisata dan budaya lokal. Festival budaya teh minyak rutin diadakan di Gongcheng. Ini membuat popularitas teh minyak terus meningkat setiap tahunnya. Tak hanya teh minyak atau youcha saja yang menjadi produk lokal andalan Guangxi, Tiongkok, selain teh minyak atau youcha, Guangxi juga memiliki beragam produk makanan seperti olahan buah bulan atau kesemek. Saya ajak Anda mengunjungi salah satu tujuan wisata paling populer di provinsi ini, yakni Desa Hongyan di Kabupaten Gongcheng. Jaraknya sekitar 108 km atau kurang lebih 2 jam perjalanan dari kota Guilin. Pengunjung bisa menggunakan moda transportasi bus, taksi, atau menyewa kendaraan untuk datang ke sini. Desa Hongyan dianggap sebagai tempat kelahiran buah bulan. Karena itu, agar semakin mengenal buah ini, kami mengunjungi Museum Kesemek. Dari tempat ini, kami jadi tahu asal-usul, sejarah budaya, distribusi budaya, dan seni kesemek. Museum ini juga menampilkan industri dan budaya kehutanan Tiongkok. Sejarah mencatat, pohon kesemek atau buah bulan merupakan pohon tertua di Tiongkok. Kesemek sudah ada sejak 2,5 juta tahun yang lalu, dan Tiongkok merupakan negara pertama yang membudidayakan buah ini.
Dari lantai atas museum, pengunjung disuguhkan pemandangan lautan pohon kesemek seluas kurang lebih 4.000 hektar persegi. Desa Hongyan telah menjadi model pariwisata pedesaan yang sukses di Tiongkok. Desa ini masih memiliki banyak kesemek kuno yang berusia berabad-abad. Saat musim panen, pengunjung dapat berjalan melalui deretan pohon kesemek dan memetiknya secara langsung. Selain memetik kesemek, pengunjung juga bisa menemui beragam olahan di kios-kios sepanjang jalan desa, seperti manisan kesemek, kesemek kering, sirup kesemek, dan olahan lainnya. Ketika musim panen tiba, biasanya masyarakat setempat mengadakan festival kesemek. Festival ini menjadi daya tarik wisata alam dan budaya di Gongcheng. Setelah memetik kesemek dan menikmati pemandangan alam yang indah, pengunjung juga disajikan atraksi budaya seperti tarian tradisional Hongyan. Tarian ini mirip seperti tarian Rangkuk Alung dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini menggunakan beberapa batang bambu, lalu dimainkan dengan cara diapit dan diayunkan oleh beberapa pemain. Para penari kemudian melompat-lompat menghindari jepitan dari bambu tersebut. Sambil melompat menghindari jepitan bambu, para penari membuat gerakan yang indah. Tarian mereka dan pemain bambu lalu dipadukan dengan irama musik tradisional sehingga menghasilkan seni yang indah. Saya tidak mau ketinggalan dan mencoba ikut menari dengan masyarakat di sini. Ternyata tidak segampang itu. Berulang kali kaki saya terjepit bambu, bahkan hampir tergelincir. Tapi tidak ada kata menyerah dalam kamus hidup saya. Sambil terus mencoba, sembari mengingat-ingat ketukan musik dan gerakan penari di sini. Dan akhirnya saya berhasil mengikuti tarian ini tanpa terjepit bambu. Yeay! Tak berhenti hanya dengan menari, saya juga penasaran dengan mengupas kesemek yang ada di lokasi ini. Sebelum menjadi berbagai produk olahan, biasanya warga mengupas lebih dahulu kulit kesemek. Nah, kalau dulu kesemek dikupas dengan menggunakan pisau saja, saat ini warga sudah mulai menggunakan alat bantu untuk mengupasnya. Alat ini cukup efektif, mempercepat dan mempermudah pengupasan kesemek. Untuk mengupasnya, pertama-tama buah kesemek ditancapkan di tengah alat, lalu gir yang ada di samping alat di kayu menggunakan tangan agar kesemek berputar. Dan saat kesemek berputar, pisau ditempel di permukaan kulit kesemek sambil diarahkan agar kulitnya terkupas dengan sempurna. 你这个手要做这样的拿，哦，这个，然后慢慢的转过来，这样子就可以了。从这里这样子慢慢的转过来， Harus kencang 跟着 ya. 那个果子转过来。 Jadi jangan pelan-pelan, gitu maksudnya. Harus lebih cepat, kalau enggak dia nggak rapi nanti potongannya. Pasti gagal ya Tuan. Lagi? Kita coba, masih berusaha. Tapi buahnya habis. Jadi buahnya habis, sayang. Jadi daripada mubazir, jadi kita serahkan saja kepada ahlinya ya. Xie. Industri buah bulan Gongcheng Miao telah berkembang pesat dan menjadi fondasi ekonomi yang kokoh. Kesemek dan produk terkaitnya telah mendapatkan pengakuan nasional, menjadikan Gongcheng Miao sebagai merek Tiongkok yang bernilai. Industri budaya di sini sangat terintegrasi, mulai dari budidaya dan produksi hingga distribusi dan pariwisata. Pemerintah setempat memastikan rantai pasokan yang kuat yang menguntungkan pertanian lokal dan ekonomi daerah ini. Tidak hanya dijual di dalam negeri, kesemek Gongcheng juga diekspor ke Asia Tenggara
Eropa, dan Amerika. Jika Tiongkok memiliki tembok besar, Tiongkok Selatan memiliki Kanal Lingqiu, kanal buatan tertua di dunia. Kanal Lingqiu digali pada tahun 218 sebelum Masehi dan selesai pada tahun 214 sebelum Masehi dan telah memainkan peran yang sangat penting dalam aspek konservasi air. Bersama dengan Kanal Dujiangnan di Sichuan dan Kanal Zhenghao di Shanxi, kanal ini menyusun 3 proyek pemeliharaan air utama di Tiongkok kuno. Pemirsa, saya sudah berada di Lingqiu Canal Museum. Di sini kita akan belajar banyak soal asal-muasal sejarah budaya Lingqiu dan juga Kanal Lingqiu itu sendiri. Nah, Kanal Lingqiu ini memiliki panjang total 36,4 km dan ini adalah kanal buatan yang paling lama digunakan di dunia. Ikuti saya terus. Museum Lingqiu terletak di Kabupaten Xingyan, Kota Guilin, Guangxi. Ini adalah lembaga sejarah dan budaya komprehensif yang memadukan koleksi peninggalan budaya dengan penelitian, pendidikan sosial, serta pameran dan promosi budaya Lingqiu. Museum dengan luas konstruksi 12.000 meter persegi ini menampilkan warisan budaya paling penting dan representatif dari Xingyan, Lingqiu yang indah. Setiap sudut museum menyimpan kisah tentang peradaban masa lalu. Mulai dari koleksi batuan, patung, peralatan rumah tangga, keramik, dan barang-barang peninggalan ribuan tahun silam. Di museum ini, pengunjung juga bisa mengetahui lebih jauh sejarah dari Kanal Lingqiu, mulai dari konsep perencanaan kanal lintas gunung di kawasan pegunungan Lingqiu, desain saluran, hingga kontrol aliran air. Di sini juga terdapat simulator perahu yang bisa memberikan gambaran tentang Kanal Lingqiu pada masa lampau. Pertama kali dibangun untuk keperluan militer dan kemudian menjadi jalur air sipil, kanal atau terusan Lingqiu memiliki nilai yang sangat penting dalam mendorong integrasi politik, ekonomi, dan budaya. Bahkan, tidak hanya menjadi penghubung penting bagi penyatuan bangsa Tiongkok saja, tetapi juga merupakan saluran utama bagi jalur sutra maritim kuno untuk memasuki wilayah dataran tengah. Kanal Lingqiu juga dibangun sebagai proyek irigasi yang menjadikan Xingyan sebagai daerah pertanian yang maju. Setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, kanal ini sepenuhnya direnovasi dan dilestarikan dengan baik sebagai proyek kuno. Bergeser ke seberang museum, terdapat sebuah cagar alam Lingqiu Xingyan. Meskipun tidak lagi berfungsi sebagai jalur pelayaran dan fungsi irigasi melemah, jalur air dan fasilitas hidrolik terkait tetap dilestarikan dan menjadi objek wisata. Sepanjang tepian kanal terbentuk area pemandangan hijau nan asri dengan air kanal yang jernih bak cermin. Di sini, pengunjung bisa menemui para wanita berpakaian kuno era dinasti Qin dan Han yang sedang bermain Igo yang merupakan permainan tradisional asal Tiongkok. Lalu, pengunjung juga bisa menyaksikan keindahan tarian indah khas Tiongkok di atas perahu. Bahkan, para tamu juga bisa ikut menari bersama.
Di cagar alam Lingqiu Xingyan juga terdapat sebuah aula 4 orang bijak. Aula ini dibangun untuk mengenang 4 pejabat pemerintah yang cemerlang yang memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan dan renovasi terusan Lingqiu. Keempat orang tersebut adalah Shi Lu, perancang dan pemimpin proyek terusan Lingqiu; Ma Yuan, seorang jenderal di dinasti Han Timur yang menggeruk terusan Lingqiu; Gubernur setempat Li Bo dan Yu Mangwei di dinasti Tang yang memperkuat tanggul dan menyempurnakan infrastrukturnya. Pemilihan lokasi proyek, desain yang cerdik, dan rekonstruksi kanal Lingqiu yang tepat mencerminkan tingkat pemeliharaan air kuno yang luar biasa pada masa itu, baik secara teknis maupun estetika. Pantas saja, desain dan struktur kanal Lingqiu yang menakjubkan ini masih dipuji dari generasi ke generasi selanjutnya. Bahkan hingga kini, sistem terusan ini masih dipelajari oleh para ilmuwan dan insinyur yang berusaha memahami strukturnya karena jauh melampaui zamannya.